Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menyapa Anda dalam program Sapa Aceh hari ini. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang paling baik, karena kondisi yang sehat ini bisa membentengi diri kita dari berbagai penyakit-penyakit yang mungkin bisa datang atau virus-virus yang kemudian bisa menyerang tubuh kita. Nah, bicara tentang virus ini, di akhir tahun 2019 kemarin kita dikejutkan dengan virus baru yang kemudian juga bisa membunuh manusia, dan kemudian juga dikabarkan ini adalah virus baru yang kemudian belum ada obat dari penyakit itu sendiri. Kita dihebohkan juga tentang begitu banyak orang yang menjadi korban dari virus tersebut yang kemudian disebut dengan corona. Seperti apa virus ini, bagaimana evakuasi yang dulu pernah dilakukan oleh Indonesia, termasuk juga untuk mahasiswa Aceh yang berada di negara Cina, tepatnya di Wuhan. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama 3 narasumber kita hari ini. Sudah hadir Dr. Hanif, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesekian kalinya bisa berhadir Sama-sama di studio Kompas TV Aceh. Kemudian juga spesialis patologi klinik Dr. Bukhari SPPK. Assalamualaikum, Dokter. Salam. Terima kasih sudah berhadir menyempatkan diri juga. Dan terakhir juga kita akan mendengarkan cerita juga dari mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Wuhan dan kemudian sempat dikarantina juga di Natuna. Sekarang alhamdulillah sudah tiba di tempat kita. Yuli Caniago. Assalamualaikum, Kak Yuli. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berhadir. Sehat Kak? Alhamdulillah. 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 Itu benar-benar alhamdulillah mereka semuanya sehat ya Kak ya. Kalau enggak saya nggak bisa kesini. Baik, saya langsung ke Kadis nih, Pak Kadis, terkait dengan informasi sekarang kan simpang siur ya informasinya karena memang media sosial cukup gencar juga. Di WA kita dapat informasi, kemudian juga di Instagram, di media sosial lain misalnya juga dapat informasi, termasuk juga dari media online. Nah, sebenarnya kondisinya seperti apa sekarang ini Pak, terkait dengan virus corona ini dan penyebarannya? Di Indonesia. Iya. Iya, terima kasih. Jadi untuk saat ini memang ada beberapa kasus yang terduga, ya, artinya mereka dicurigai corona di Indonesia. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium itu tidak ada satupun yang positif. Artinya ada sekitar 100 sampel yang diperiksa ya. Dari mereka dicurigai atau ada demam ya. Ternyata setelah diperiksa mereka tidak ada yang positif, semua negatif. Artinya demamnya itu adalah demam yang bukan disebabkan oleh coronavirus. Karena semua penyakit infeksi, terutama penyakit yang akut itu kan demam. Memang gejala umum penyakit yang infeksi itu demam. Tapi memang tidak ada yang positif. Ya, semua negatif. Berarti di Indonesia masih aman ya Pak ya? Terkait Indonesia masih aman. Kemarin juga Menteri Kesehatan di Rakernas sudah memberikan statement bahwa belum ada satupun kita di Indonesia. Oke, sekarang informasi update terus Pak dari berbagai daerah seperti itu, dari Papua sampai ke Aceh, itu update terus informasinya atau seperti apa Pak? Ya, update ya, karena di Kementerian Kesehatan juga membentuk suatu semacam call center yang bisa dihubungi setiap saat ya. Apabila ada informasi-informasi yang kita mengarah ke curiga coronavirus. Itu dibuka 24 jam call centernya. Kita juga selalu berkomunikasi dengan pihak kementerian, dalam hal ini Dirjen P2P, penanggulangan penyakit menular dan di kementerian, dan semua dinas kesehatan seluruh provinsi itu update terus. Setiap saat kita laporkan kalau memang kita temukan hal-hal yang mengarah ke coronavirus ya. Kalau di dunia Pak, saya tahu Pak Kadis nih, bagaimana kondisinya saat sekarang ini Pak? Di dunia sampai saat ini memang kasus terbanyak itu kan tetap masih di Cina. Ya. Cuma dalam 2 hari ini kita melihat kasus itu sudah banyak bertambah di Korea Selatan. Dalam 2 hari itu bertambah lebih dari 400 kasus. Yang kemarin baru 200-an, hari ini 700 lebih kasus di Korea Selatan. Dan kalau nggak salah saya sudah 6 yang meninggal ya. Kemudian juga Jepang juga banyak ya. Itu urutan pertama memang masih tetap Cina yang kasusnya 78.000 lebih ya. Kemudian Korea 600-an kasus, kemudian yang terakhir Jepang 160 kasus. Jadi 3 negara ini yang terbanyak saat ini. Kemudian Singapura 86 kasus yang paling dekat sama kita. Dan kita berharap
ini negara-negara tetangga kita yang sudah dekat-dekat dengan kita ini sudah banyak kasusnya. Kita berharap jangan sampai kasus ini menular ke Indonesia lah. Makanya pemerintah di setiap pintu masuk negara, ya, pelabuhan udara, pelabuhan laut itu selalu melakukan screening, melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang masuk dari luar negeri, ya. Nah, untuk itu, kita juga berharap kepada masyarakat kalau memang tidak terlalu penting, kita kurangilah perjalanan ke luar negeri, kecuali memang ini sangat penting, ya. Karena kita tidak tahu interaksi mobilitas masyarakat penduduk dari berbagai belahan dunia ini berinteraksi di bandara, di pelabuhan laut, ya, pelabuhan-pelabuhan internasional. Disitulah tempatnya kita yang harus sangat berhati-hati. Antisipasi ya Pak ya? Antisipasi. Ya. Pak Dokter, saya udah bukan ini terkait dengan virus corona ini. Saya secara pribadi dan juga teman-teman di sini juga awam terkait dengan virus ini. Sebenarnya virus ini betul virus baru ini modelnya, atau dari mana ini? Ada informasi yang kabarnya ini virusnya dari binatang ke binatang kemudian kena ke manusia, katanya gitu Dokter. Sebenarnya gimana? Ya, kalau kita bicara ke masalah virus corona ini sebenarnya sudah ada, ya, kayak MERS, kemudian SARS, itu juga yang sebelumnya, ya, yang sudah pernah outbreak juga, termasuk virus-virus lain. Mungkin yang flu burung itu mungkin lain, influenza A, H5N1, ada H1N9, ya, itu ada berapa kali, ya, di waktu-waktu tertentu itu yang luar biasa, ya, outbreak juga kasusnya. Kalau corona ini memang dia masuk kelompok ke Coronaviridae, itu memang ada subkelasnya. Artinya ininya dia ada yang alpha, beta dan gamma. Kalau yang corona masuk yang beta. Makanya pada pemeriksaan itu tidak cukup. Misalnya kalau orang kan kalau mengkelompokkan itu pemeriksaan itu ada 4 kelompok. Jadi ada pengawasan, pemantauan sama favorable ataupun yang konfirmasi. Jadi artinya itu tetap dilakukan proses. Jadi memang pemeriksaan kita lakukan itu tidak hanya untuk konfirmasi untuk virus saja, ya. Tentunya juga ada pemeriksaan lab lain yang perlu untuk melihat perkembangan penyakitnya. Jadi kan selama ini memang kita ada yang bukan curiga sebenarnya, karena mungkin dari demam dan segala macam, mungkin ada traveling dari sana, kita coba lakukan pemeriksaan, kita ambil swab juga. Kalau untuk pemeriksaan itu ada beberapa tahapan, ya. Jadi ada yang untuk pemeriksaan PCR-nya itu kita swabnya itu misalnya dari hidung sama tenggorokan. Nah, kemudian nanti harus 3 kali tuh berturut-turut, kita mengirimkannya selama 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, sampai terbukti memang hasilnya negatif. Cuma permasalahannya ini kan menyangkut waktu. Waktu pengirimannya itu mungkin, ya, karena kita menggunakan coolbox yang mungkin perkiraannya 2-8 derajat lah suhunya, itu hanya tahan 2 hari. Nah, tergantung proses pengirimannya juga, sekali, ya. Tapi kalau sudah sampai di tempat itu bisa disimpan di suhu yang minus 80, itu bisa sampai lebih lama. Saya ingin tahu lebih banyak terkait dengan virus ini. Kabarnya menyerang paru-paru atau pernapasan. Benar seperti itu atau apa yang menyebabkan orang akhirnya meninggal karena virus ini? Iya, jadi virus ini sama seperti virus yang lain, ya, virus baik SARS ataupun MERS-CoV ataupun flu burung juga itu kan. Dia memang karena dia sebenarnya gini, karena dia secara inhalasi, artinya dia masuk secara droplet dan segala macam, tentunya paru-paru lah sebagai organ target utama yang kena. Kemudian sifat dari virus ini adalah dia menyebabkan terutama limfosit, sel T kita yang dihancurkan. Makanya orang dengan infeksi virus ini kalau virulensinya kuat, maka sistem imunnya melemah. Maka dengan melemah sistem imun tentunya mungkin akan memperberat kondisi sakitnya. Itulah yang terjadi. Jadi makanya gejalanya itu, ya, selain demam tadi, ya, sebagai screening awal gitu, ya. Kemudian batuk, kemudian bisa sesak. Kalau sudah berat pneumonia, ya. Kalau misalnya lebih berat lagi mungkin menyebabkan gangguan pada organ-organ lain. Dan disampaikan juga bahwa sampai bisa gagal ginjal. Nah, sampai seperti itu, Dokter, ya? Jadi memang
luar biasa nih virus ini, dan terutama biasanya pada imunokompromis, orang-orang tua lah, Orang tua. yang sistem imunnya sudah menurun sehingga dia mungkin Ya, tahu. dari segi gizinya juga kurang, juga daya tahan tubuhnya sudah menurun, jadi lebih mudah. Dan obatnya belum ada sampai saat ini kali. Kalau obat, kalau virus memang kan sifatnya kan hanya untuk anti aja, Anti saja ya. tidak hanya untuk Semua virus sama virus. Sama virus sisa ya. Baik. Kita bayangin kalau penyakit langsung ada obatnya gitu. Baik. Terima kasih dokter. Kita di segmen berikutnya juga ingin dengar bagaimana cerita mahasiswa Indonesia yang ada di Wuhan waktu itu, kemudian dievakuasi ke Natuna dan hingga akhirnya bergabung juga bersama keluarga dan alhamdulillah sudah bisa beraktivitas seperti biasa juga. Nah, kita masih akan terus berbincang-bincang dalam tema antisipasi corona. Tak perlu panik tapi tetap harus waspada. Kita akan kembali saat lagi. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Saya Dosi Alfian masih akan terus berbincang-bincang dengan 3 narasumber kita. Saya langsung ke Kak Yuli Caniago. Kak Yuli, ketika saya ingin dengar ceritanya, ketika pertama sekali dapat informasi di Wuhan itu sudah tersebar virus, mahasiswa Indonesia seperti apa waktu itu? Itu awalnya ya kita baca berita lokal ya tanggal 31 Desember bahwa ditemukannya infeksi paru. Hari itu namanya tuh masih pneumonia gitu di pasar seafood segar di Hanko. Nah kebetulan itu agak jauh radiusnya dari kita gitu kan. Nah mulai dari situ mungkin masih biasa aja karena penyebarannya pun katanya masih dari hewan ke manusia. Jadi nggak ada yang jajan-jajan hewan dan sejenisnya lah gitu. Nah setelah itu nggak lama kemudian, setelah seminggu kemudian tuh diberitakan lagi 1 orang meninggal dari yang infeksi tanggal 31 kemarin gitu. Tapi kita baca lagi ternyata dia udah punya sakit serius juga kayak kanker dan komplikasi gitu kan. Nah kemudian setelah itu keluar berita bahwa penyebarannya bisa terjadi antara manusia dan manusia. Mulai dari situ sedikit panik ya gitu, khawatir pasti manusiawi gitu kan. Nah kemudian Imlek tuh di kampus biasanya kita ada makan bareng gitu kan, tanggal 21. Nah itu juga dibatalkan, tapi dari pihak kampus kita dikasih nasi box kayak gitu. Jadi itu preventif juga dari kampus biar mengurangi kumpulan orang-orang gitu kan. Nah setelah itu gak lama kemudian tanggal 23 Januari itu Wuhan ditutup. Seluruh armada transportasi publik seperti penerbangan, kereta dan transportasi umum pun juga yang publik ditutup gitu. Nah, mahasiswa waktu itu memang sudah dapat informasi bahwa sudah ada virus baru yang sedang dikhawatirkan itu? Iya, saya ingatnya itu 3 hari sebelum Wuhan di lockdown tuh udah ada berita-berita seperti itu. Kemudian malamnya kita dapat SMS broadcast dari pemerintah Tiongkok khususnya Wuhan. Semua orang itu masuk ke nomor kita ya gitu kan, SMS bahwasannya besok penerbangan seluruhnya ditutup gitu. Jadi mulai dari situ ya ditutup gitu kan. Nah, itu kan transisinya juga mau Imlek kan, 25 Januari banyak orang yang udah pada liburan gitu, dan aktivitas kereta, bandara juga ramai sekali gitu kan. Nah, ketika Wuhan ditutup, pada panik juga gitu orang-orang lokalnya gitu kan. Dibilang
petugas bandara menjelaskan ada virus gitu, jadi nggak ada yang boleh keluar atau masuk Wuhan. Sudah tahu waktu itu namanya virusnya corona gitu? Iya, hari itu kita udah tahu namanya corona. Cuma kan kita nggak tahu ya akan bukan mengerikan sih, sebanyak ini yang terinfeksi gitu kan. Aktivitas di kota waktu itu sudah mulai sepi. Kampus gimana itu? Kalau kampus itu sejak pertengahan Desember tuh udah pada Belum banyak ada yang lagi? pulang Oh, gitu, iya, karena kan karena kita kebetulan libur buat Imlek juga gitu kan. Nah setelah itu ini kan tahun ketiga saya juga di Wuhan gitu. Memang ada beda sih gitu kan. Kayak transportasi publik tuh nggak ada gitu kan. Nah biasanya kita walaupun Imlek kita pergi gitu. Dan ibarat tuh kayak orang Muslim lah gitu. Kita Lebaran pasti tentu menghabiskan waktu sama keluarga daripada menjaga toko gitu kan. Nah di sana seperti itu juga. Cuma yang jadi beda adalah sepi dan orang-orang semua pakai masker, dan masker pun di sana itu udah jadi aturan. Jadi kalau keluar harus pakai masker, kalau nggak itu didenda gitu. Oke. Waktu itu mahasiswa mahasiswa Indonesia sudah saling berkomunikasi belum untuk bisa berkumpul di mana seperti itu? Sudah mulai terpikir untuk dievakuasi atau gimana? Kalau semuanya tuh evakuasi, kita menginginkan keluar dari Wuhan ya, nggak cuma orang Indonesia gitu, tapi teman-teman dari negara-negara lain pun juga pengen dikeluarin dari Wuhan. Nah, kita tuh sejak Wuhan lockdown udah komunikasi terus sama KBRI Beijing gitu kan. Nah, jadi kita tuh yang 102 orang, kebanyakan pelajar, dan itu tersebar di 7 universitas di Wuhan gitu kan. Nah, masing-masing tuh punya ketua ranting. Ketua ranting itu secara intens komunikasi sama KBRI Beijing. Jadi dibikin grup gitu. Jadi selalu disampaikan kalian keluhannya apa, perlunya apa gitu kan. Nah, di kampus sendiri juga preventifnya dibagiin masker, liquid pencuci tangan, terus termometer gitu. Nah, kebetulan saya juga volunteer di situ buat memantau teman-teman yang mereka nggak pulang libur dan udah terlanjur lockdown di Wuhan gitu kan. Jadi setiap malam itu kita harus melaporkan suhu badan kita gitu. Jadi dikasih link mulai seperti itu ya? dari hari pertama dari Wuhan lockdown gitu kan. Nah, setelah itu jadi setiap lantai itu ada yang harus kayak leadernya gitu, leadernya yang memastikan bahwa dia baik-baik aja. Atau kalau misalnya ada yang demam, oke, dilihat dulu apakah besok berlanjut. Kalau berlanjut nanti dipanggilin ambulan gitu. Jadi ambulan yang akan membawa dia ke rumah sakit Mereka memang sudah tersistem ya, sepertinya memang sudah siap untuk menghadapi itu. Itu langkah preventif yang kita lakuin gitu. Oh iya, baik. Saya ke Dokter Bukhari dulu, karena ceritanya tadi ketika isunya memang sudah mulai berkembang virusnya, sudah menelan korban seperti itu, kemudian disarankan untuk masker. Masker ini betul-betul bisa membendung kita dari virus itu seperti apa? Kan, kalau masker itu kan macam-macam tipenya kan. Nah Tadi ini lagi di pasaran ada yang R, ada yang P katanya, ada yang N95. Yang betul yang mana, Dokter? Ya, kalau yang untuk medis yang N. Jadi memang dia tidak, mungkin 95% bisa menyaring partikel, mungkin yang minyak enggak gitu ya. Jadi memang dia kan ukurannya itu mungkin di bawah 100 nanometer. Jadi sedangkan virus kan lebih dari 100. Yang berlembar-lembar itu, Dokter, itu lain. Itu masker medis. Itu masker medis. Masker Sebenarnya itu tidak ya recommended. Tidak recommended. Ya. Oke. Yang benar itu yang mana, Dokter? Yang N95 itu. N95 yang warna putih itu, Dokter. Ada yang putih, ada yang hijau biru ya, biru. Tosca, biru Tosca. Yang dia terbentuk kalau langsung di sini ya setengah lingkaran. Dan itu memang efektif untuk efektif, meminimalisir karena dari segi ukurannya itu dia lebih kecil dari ukuran virus itu sendiri. Jadi paling nggak sudah terproteksi. Nah, di samping juga nggak cukup lah dengan masker aja kan. Makanya kebiasaan kebersihan tangan itu, cuci tangan itu memang harus dibiasakan. Berarti itu karena yang salah satu untuk minimalkan jumlah kuman itu dengan kebersihan tangan. Cuci tangan itu dulu, baru kemudian antisipasinya masker gitu ya. Mungkin kalau masker mungkin yang droplet lah. Droplet langsung, mungkin ada orang yang curiga tadi yang memang kemungkinan sakit karena virus tadi, paling nggak dia terhalang lah dari kemungkinan terjadinya droplet tadi. Oke. Kita sekarang antisipasinya seperti apa, Dokter, di dinas kesehatan sendiri? Kan masih berkembang di sana, kemudian kita juga membendung karena kita punya pelabuhan juga, kita punya bandara juga seperti itu, dan pintu-pintu masuk seperti ini kan bisa kemungkinan juga datangnya virus tersebut. Apa antisipasi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah? Ya,
begitu kita dengar kabar dari Cina sudah banyak kasus ya, terus menular kemana-mana sampai sudah, kalau nggak salah saya hari itu sekitar 2000-an. Tanggal awal Januari begitu Wuhan diisolasi, kita langsung mendapat respon dari pusat, kemudian dari Menteri Kesehatan juga menginstruksikan kepada seluruh wilayah di Indonesia untuk melakukan antisipasi ya. Kita saat itu langsung disambut oleh Bapak Gubernur. Jadi Pak Gubernur memerintahkan semua dinas terkait supaya untuk menindaklanjuti. Tentunya kami dari Dinas Kesehatan yang paling utama kami lakukan usaha-usaha preventif ya. Kami langsung melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas seluruh kabupaten kota, kami panggil kemari, kemudian direktur rumah sakit, KKP yang memang ujung tombak kita di pelabuhan, kita melakukan koordinasi. Jadi yang tugas utama yang paling depan itu KKP ya. KKP mereka bertugas menjaga pintu masuk ke negara kita, termasuk di Aceh. Kita punya satu pelabuhan udara, Belang Bintang yang internasional, yang setiap hari keluar masuk warga dari luar negeri. Jadi itu diperkuat ya. Sedangkan pelabuhan laut itu tidak ada internasional. Kalaupun ada, tidak reguler sekali ya. Jadi kita memang sudah ada alat di pelabuhan udara kita di bandara, adalah scanner untuk suhu tubuh manusia, kemudian ada infrared ya. Scanner itu fungsinya mendeteksi. Jadi kalau ada orang yang lewat, alat itu akan melakukan deteksi suhu di atas 38 derajat Celcius, itu akan merah warnanya di komputer, dan mereka kita panggil, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan. Berarti ada langkah-langkah seperti itu ya, dokter? Ya, kalau ada yang seperti itu, karena gini, demam itu kan hampir semua penyakit infeksi demam. Jadi infrared itu atau scanner itu melihat hanya satu dia, suhu badan. Suhu badan itu 38 derajat ke atas, dia akan merah. Jadi bagi yang mereka seperti itu kita panggil, kalau memang ada. Kita panggil, kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Yang pertama memastikan suhu tubuh ulang, ya, pakai infrared, termometer infrared. Kemudian dilakukan wawancara, dilakukan pemeriksaan lain-lain penunjang ya. Kalau memang ada menunjukkan ke arah corona, itu langsung dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Zainul Abidin, karena dua rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan kita, Zainul Abidin dan Cimutia di Aceh Utara, dua rumah sakit itu. Itu memang sudah dipersiapkan dengan alat-alat khususnya untuk penanganan ini? Ya, kita sudah siapkan, tentunya belum sempurna dan terus kita sempurnakan. Mudah-mudahan kita berharap tidak ada kasus. Iya. Ya. Jadi, walaupun sudah disiapkan, kita berharap seperti itu. Kan kita juga siapkan APD, alat pelindung diri bagi petugas ya. Kemudian menyiapkan brosur-brosur untuk masyarakat, kemudian menyebarluaskan informasi lewat media sosial, lewat radio, televisi seperti ini. Tujuannya adalah supaya masyarakat itu lebih tenang tapi waspada. Nah, karena kita kenapa waspada? Karena memang virus ini penularannya luar biasa. Kita harus hati-hati. Apalagi kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi masyarakat itu harus selalu menjaga kebersihan. Itu nomor satu, jaga kebersihan. Cuci tangan sebelum dan setelah aktivitas. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Jangan suka megang-megang yang nggak perlu ya. Kemudian saya bersyukur kita di Aceh dari segi makanan kita pastikan makan makanan halal. Karena virus ini rata-rata bukan dari makanan halal, dari binatang liar. Ini kan dicurigai dari kelelawar. Kenapa kelelawar? Kelelawar itu mirip selnya dengan sel manusia. Kemudian mereka punya reseptor ya, sama dengan banyak di paru-paru ya. Nah, jadi kita bersyukur masyarakat kita tidak makan kelelawar. Nah, kemudian tidak makan makanan-makanan hewan liar dari luar ya. Karena sekarang yang dulu kita anggap corona itu banyak di hewan liar Bang ya, tapi sekarang justru hewan beradaptasi, mutasi, dia udah bisa ke manusia hidupnya, hostnya sudah manusia. Kemudian yang parahnya, kalau MERS dulu sama SARS itu tidak bisa menular dari manusia ke manusia, hanya dari hewan ke manusia. MERS dulu dari onta ke manusia ya.
kemudian flu burung dari burung ke manusia. Tapi ini dari manusia ke manusia. Pertama dari hewan, kemudian dari manusia ke manusia. Cuma datanya memang kan ini belum lengkap, masih dalam penyelidikan karena Iya. virus baru. Tapi masyarakat tetap harus tenang. Masyarakat Mari kita tenang. juga waspada Ya, gitu ya. Nah, kemudian kita terus jaga kebersihan dengan sholat 5 waktu sudah sangat membantu. Berdoa apalagi ditambah dengan doa, kita juga adakan doa bersama hari itu supaya kita berharap, kita minta kepada Allah supaya daerah kita jangan sampai terkena virus ini. Amin, mudah-mudahan. Kita di segmen ketiga nanti bicara lagi bagaimana kemudian mahasiswa yang ada di Wuhan waktu itu mendapatkan informasi akan dievakuasi dan kemudian ke Natuna. Ya. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan hal itu supaya kita lebih percaya bahwa semua antisipasi ini bisa dilakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan kasus yang kemudian masuk dari virus corona ini sendiri. Kita akan kembali saat lagi. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, masih di Sapa Aceh, kita masih mengangkat tema antisipasi corona tak panik tapi tetap waspada bersama 3 narasumber kita, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, kemudian dokter spesialis patologi klinik dan mahasiswa Indonesia yang dulu sempat di Wuhan dan alhamdulillah sudah tiba di sini menceritakan bagaimana pengalamannya. Sampai kemudian teman-teman di sana mengetahui bahwa akan dievakuasi itu tanggal berapa Kak Yuni? Kita itu yang saya ingat ya, saya lupa tanggalnya berapa, tapi yang saya tahu Wuhan lockdown ke-9 itu kita udah dengar dari berita juga ya, akan ada opsi evakuasi gitu. Ya. Kemudian selanjutnya Presiden Jokowi langsung bilang seluruh WNI yang ada di Wuhan akan dipulangkan kurang dari 24 jam. Di situ momennya itu luar biasa sekali ya gitu kan. Maksudnya 9 hari lockdown itu rasanya bertahun-tahun gitu. Pada akhirnya Kekhawatiran luar biasa waktu itu. khawatirnya itu karena ketidakpastian Bang. Karena kan kita nggak tahu Wuhan itu sampai kapan lockdownnya. Hidup dalam kepastian tuh itu nggak enak banget gitu kan. Terus sementara yang terinfeksi terus bertambah, bisa sehari itu bisa 1.000 gitu kan. Itu sih yang bikin kita khawatir adalah ketidakpastiannya gitu kan. Sampai akhirnya ada opsi evakuasi, terus kita pulang gitu kan. Itu juga sedikit drama sih, maksudnya kayak KBRI Beijing bilang kan Wuhan ditutup nih gitu. Awalnya tuh Wuhan, kemudian satu provinsi gitu. Nah mereka juga dari Beijing terus pindah ke provinsi lain untuk masuk ke Wuhan gitu. Pergi ke Changsha, setelah dari Changsha mereka tukar dari bis ke bis gitu untuk negosiasi sama pemda daerah yang mereka ngeblok kan gitu. Pada akhirnya ya udah kita keluar dari asrama itu 9 pagi kalau saya nggak salah, kemudian nyampe lah di bandara masih ditutup tuh, kita masih tunggu di luar gitu sampai akhirnya bandara dibuka. Itu juga pintu bandara dibuka, kita dicek lagi kesehatannya gitu, maksudnya di tes suhu gitu. Oh iya kamu boleh masuk gitu. Ya udah kita masuk, terus kita nungguin teman-teman yang dari kota lain karena kan yang dievakuasi itu satu Hubei kan, satu provinsi. Berarti informasinya dapat kemudian disuruh berkumpulnya tuh di bandara, langsung di bandara. Enggak, jadi kita malamnya udah dapat briefing kayak kalian siap-siap ya bawa baju yang cukup gitu. Maksudnya kita cuma dikasih tuh 15 kilo gitu kan. Instruksinya seperti itu. Sebenarnya hari kedua lockdown pun kita tuh udah dikumpulin data kayak gitu. Jadi kalau KBRI Beijing gitu kayak nama, paspor, nomor visa dan sampai kapan gitu kan. Setelah itu dibilang ya kalau misalnya kita bisa dievakuasi, kita
jadi langsung pergi kayak gitu. Nah, sehari sebelum evakuasi juga kayak gitu. Kita udah disuruh beres-beres gitu. Terus udah paginya kita keluar dari asrama masing-masing. Dan akhirnya berangkat menuju Natuna. Itu sudah diberitahukan waktu itu. Kita baru tahu Natuna itu setelah nunggu agak lama ya di bandara. Kalian akan dipindahkan di Natuna gitu kan. Kalian akan dikarantina di Natuna. Karena kan kita awalnya mikir, oh ya kita akan dikarantina di Jakarta atau di Batam. Ternyata kita pun tahu, kita pun sadar pasti ada penolakan dari warga-warga Indonesia gitu. Karena kan udah begitu banyaknya berita negatif yang muncul selama Wuhan lockdown gitu. Pada akhirnya ternyata di Natuna gitu kan. 14 hari di sana. 14 hari di Natuna dan itu haru lah ya gitu. Makasih juga lah gitu buat warga Natuna yang udah mau nerima kita dan ngizinin kita tinggal sementara di Natuna. Walaupun cuma gitu. di karantina saja ya. Iya, walaupun cuma di karantina. Nggak bisa keluar kemana-mana. Nggak bisa, kita cuma ada di wilayah Lanut gitu. Hanggar Lanut, udah gitu doang. 14 hari. 14 hari. Baik, ini terakhir ceritanya tips mungkin bagi kita juga. Saya mau langsung ke ke dokter Hanif nih terkait dengan apa yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat pasca hebohnya corona, dan kita juga masih antisipasi ada 2 rumah sakit yang disiapkan seperti itu. Hal apa yang kemudian menjadi informasi bagi kita, Pak? Ya, yang pertama kita berharap kepada masyarakat ya tidak perlu terlalu panik lah. Memang kasus ini termasuk penyebarannya luar biasa, tetapi untuk masyarakat tahu bahwa kita di Indonesia ini belum ada satupun kasus. Ya. Kemudian kita juga berharap ya, walaupun ini belum ada kasus, tapi tetap harus waspada. Karena virus ini kita tidak tahu nih menyerang siapa saja dan di mana saja. Hampir hari ini sudah 31 negara yang terinfeksi virus ini. Jadi masyarakat jaga kebersihan yang pertama, ya. Kemudian cuci tangan, harus sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau berpergian ke daerah-daerah yang ramai. Lebih bagus menghindari ke tempat-tempat keramaian, jangan terlalu sering berkumpul di tempat keramaian. Kemudian dan kalau bisa kita kurangi perjalanan ke luar negeri. Kalau bisa jangan ke luar negeri saat ini kalau nggak perlu lagi ya. Nah itu kalau sudah aman baru, Pak ya? Kalau sudah aman baru. Karena hampir semua negara di keliling kita ini sudah terinfeksi. Jadi kita lebih bagus jangan berpergian dulu ke luar negeri kecuali sangat penting. Gitu. Ya apa boleh buat ya karena namanya penting. Kalaupun harus pergi pakai masker. Jangan lepas masker itu, jangan lepas. Apalagi dalam pesawat, di terminal, bandara itu wajib pakai masker dan hindari tempat-tempat keramaian. Kalau mau duduk cari tempat yang lebih sepi, duduk di situ. Biar begitu kita ke bandara jangan terlalu banyak aktivitas macam-macam, jangan banyak pegang macam-macam, jaga diri yang bagus, kemudian ya cuci tangan lah. Iya, ini langkah-langkah preventif ya bisa dilakukan ya. Ya. Yudi sendiri ada rencana mau balik lagi ke Wuhan atau? Kalau kuliah kan masih atau gimana? Kalau balik ke Wuhan pasti ya balik ke Wuhan ya gitu. Mau gimana pun cinta pertama itu. Iya, tapi kita nggak tahu ya Wuhan sampai kapan lockdownnya. Tapi berharap semoga Wuhan cepatlah kondusif gitu. Kita juga masih ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan kayak kuliah juga gitu. Teman-teman juga harapannya kayak gitu sih. Tapi ada kemungkinan tidak balik lagi dan akan menyelesaikan di sini atau seperti apa? Kayak kalau nggak balik lagi nggak mungkin, harus balik gitu. Karena udah dimulai ya diselesain gitu kan. Tapi untuk sekarang kita udah mulai belajar online gitu. Dari sejak di Natuna sih sebenarnya gitu kan. Oh sudah ada kelas online sudah itu iya. Jadi kampus tidak tutup gitu, tapi kita belajarnya online. Kita belum cerita di sana ngambil jurusan apa sebenarnya? Oh, saya sekarang ini sebenarnya kandidat doktoral hubungan internasional di Central China Normal University di Wuhan. Gitu, ambilnya hubungan internasional. Mudah-mudahan cepat selesai. Berapa lama lagi targetnya? Saya kalau di admission notice-nya 2022 itu selesai. Semoga selesai cepat. Amin ya. Terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat apa? Sebenarnya
terima kasih juga ya buat siapapun itu seluruhnya yang berkontribusi atas pemulangan kami dari Wuhan ke Indonesia. Saya mewakili teman-teman juga mengucapkan banyak terima kasih sekali gitu kan, dan terima kasih juga buat warga Natuna yang udah ngizinin kita tinggal di Natuna selama masa observasi kesehatan gitu. Dan buat teman-teman yang masih tertinggal di Wuhan itu kita nggak ada yang bisa kita lakuin di sini, kita cuma bisa kasih semangat dan doa buat mereka gitu. Buat teman-teman yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia juga, kita di sini udah dapat sertifikat sehat gitu, kita sehat selama observasi kesehatan juga belum ada tuh gejala-gejala yang nunjukin kalau kita suspek virus gitu kan. Jadi terima kasih, itu doang sih. Terima kasih. Baik, dokter, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya kita benar-benar tidak panik tapi tetap waspada? Ya. Jadi memang dalam hal masalah penyebaran penyakit dan segala macam ini memang bukan tugasnya orang kesehatan aja. Ya. Artinya memang pengendalian dan pencegahan dan pengendalian infeksi itu memang masyarakat harus memang diikut sertakan. Artinya memang sosialisasi terus diberikan kepada masyarakat. Ya. Karena selama ini mungkin ya kalau yang memang bisa searching di internet mungkin mereka bisa cari ya, bisa melihat di internet, tapi yang tidak bisa mungkin harus sering-sering nih diberikan sosialisasi. Betul. Karena memang masalah sepele kadang. Jadi kita bukan membicarakan masalah corona saja. Ya. Semua penyakit yang lain berpotensi juga menimbulkan infeksi, terutama mungkin yang melalui pernapasan. Ya. Contoh misalnya orang batuk karena penyakit lain menular ya. Makanya etika batuk itu perlu memang kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kalau batuk. Jadi harus supaya kalau dia pada saat batuk itu percikannya itu nggak kemana-mana. Okay. Ya minimal kalau tidak ada pakai masker, paling nggak pakai lengan bajunya. Nah, jadi supaya itu tidak kemana-mana. Itu satu. Kedua, kebiasaan tadi ya melakukan kebersihan tangan, itu yang paling urgen. Karena dalam hal untuk mencegah infeksi ini ada dua sebenarnya, kewaspadaan isolasi yang standar dan kewaspadaan isolasi yang yang khusus ya, artinya yang memang penularannya melalui droplet misalnya itu ya. Kalau yang standar itu tadi melakukan kebersihan tangan, cuci tangan secara yang benar ya, ada 6 langkah itu. Kemudian juga kalau misalnya kewaspadaan transmisi penularan itu, nah itu yang perlu kalau orang dengan infeksi penyakit menular misalnya kayak TB ya minimal pakai N95 tadi. Jadi dia harus pakai masker tadi ya supaya kuman mungkin yang ada di tubuhnya itu tidak menyebar kemana-mana. Nah itu yang penting. Jadi artinya proteksi untuk dia juga, orang lain juga terproteksi. Betul. Jadi kalau petugas gitu juga, kalau dia merawat orang yang dengan petugas yang memang penyakit yang menular, ya dia harus proteksi diri. Jadi saling semua mengingatkan ya, supaya ini saling mencegah ya kemungkinan terjadinya penularan melalui tadi. Termasuk kita bedanya sehat gitu ya. Ini juga akan mengantisipasi terkena dari virus tersebut. Dokter Bukhari terima kasih, Dokter Hanif terima kasih Pak Kadis, kemudian juga Yuli terima kasih Yul. Sama-sama. Mudah-mudahan gelar dokternya bisa cepat selesai. Amin. Baik, akhirnya kita di penghujung perbincangan Sapa Aceh Saudara. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kami juga bisa membuat kita lebih tenang, tapi tetap kewaspadaan, langkah-langkah preventif yang seperti yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.